Ketika mertuaku memuja kemewahan sang pelakor sambil meludahi harga diriku sebagai wanita beban yang tak punya apa-apa. Ia tak sadar bahwa akulah pemilik tunggal showroom tempat wanita itu mengemis kredit demi memamerkan mobil impiannya. Sampai akhirnya kutarik paksa kunci itu tepat di depan mata mereka untuk membuktikan siapa penguasa harta yang sesungguhnya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Aroma rendang dan opor ayam memenuhi ruang tengah rumah keluarga besar Heru. Bagi Rizka, aroma ini bukan tanda pesta, melainkan tanda dimulainya sebuah panggung penyiksaan batin. Sejak pagi, ia sudah berada di dapur, membantu Bey Inah menyiapkan segala keperluan arisan keluarga. Bey Inah, asisten rumah tangga yang sudah bekerja selama 10 tahun di rumah Bu Erna, sesekali melirik Rizka dengan tatapan iba. Bey Inah tahu betul posisi Rizka di rumah ini bukan seperti menantu, melainkan pembantu tanpa gaji yang sering menjadi sasaran kekesalan. Mbak Rizka, biar saya saja yang pindahkan mangkuk-mangkuk ini. Mbak istirahat dulu, nanti capek. Bisik Bey Inah pelan. Ia adalah saksi bisu setiap kali Rizka dibentak atau disindir oleh Bu Erna. Rizka tersenyum tipis. Tangannya masih sibuk mengelap pinggiran piring. Tidak apa-apa, Bey. Kalau saya diam, ibu malah makin marah. Baru saja kalimat itu selesai. Suara langkah kaki yang mantap terdengar masuk ke area dapur. Bu Erna muncul dengan kebaya modern berwarna emas yang mencolok. Wajahnya terlihat segar, namun matanya langsung menyipit saat melihat Rizka. Rizka, kenapa masih di sini? Tamu-tamu sebentar lagi datang. Cepat ganti baju. Jangan sampai kerabatku mengira aku mempekerjakan menantu miskin karena tidak sanggup bayar asisten tambahan, tegur Bu Erna ketus. Rizka mengangguk tenang. Iya, Bu. Ini sudah selesai. Dan satu lagi. Bu Erna menahan langkah Rizka. Pakai baju yang agak bagusan. Meskipun kamu pengangguran dan hanya jadi beban Heru, setidaknya jangan mempermalukan nama keluarga di depan tamu. Kamu harus tahu diri. Heru itu karirnya sedang menanjak di bawah arahan Pak Danu. Jangan sampai bosnya mengira Heru tidak becus mengurus istri sampai istrimu kelihatan kusam begitu. Rizka hanya terdiam. Kalimat, beban, dan pengangguran sudah menjadi sarapan hariannya selama 3 tahun pernikahan. Ia memilih masuk ke kamar, mengganti daster dengan gamis sederhana yang ia beli dari hasil tabungan pribadinya, yang tentu saja dirahasiakan dari Heru. Di ruang tamu, suasana sudah ramai. Tawa para bibi dan sepupu Heru memenuhi ruangan. Heru duduk di sofa utama, tampak gagah dengan kemeja batiknya. Namun, tatapannya tidak pernah mencari Rizka. Ia sibuk mengobrol dengan beberapa kerabat laki-laki tentang target pencapaiannya di kantor. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil yang halus namun bertenaga terdengar dari halaman depan. Semua mata tertuju ke arah jendela. Sebuah SUV putih keluaran terbaru parkir tepat di depan teras. Tak lama, seorang wanita turun dengan kacamata hitam, tas bermerek di lengan, dan gaya yang sangat percaya diri. Itu Vika. Wah, itu Vika. Mobil baru lagi. Seru salah satu bibi Heru dengan nada kagum. Vika melangkah masuk dengan senyum lebar. Langsung menyalami Bu Erna dengan akrab. Bu Erna menyambutnya seolah Vika adalah anak kandung yang paling ia banggakan. Aduh, Vika, kamu makin sukses saja ya. Lihat mobil itu, harganya pasti miliaran. Memang beda kalau wanita punya karir dan mandiri. Puji Bu Erna dengan suara sengaja dikeraskan agar Rizka yang baru muncul dari balik tirai bisa mendengarnya. Vika melirik Rizka dengan tatapan meremehkan. Ah, biasa saja, Tante. Yang penting kerja keras. Daripada cuma diam di rumah menunggu jatah dari suami. Kan kasihan suaminya kalau harus menanggung semua beban sendirian. Heru berdiri, mendekati Vika dengan wajah yang berbinar. Mobil baru. Vik? Hebat. Aku saja belum sempat ganti mobil tahun ini. Rizka berdiri di sudut ruangan, memegang nampan berisi gelas-gelas air mineral. Ia menatap mobil itu dari kejauhan. Sebuah mobil yang sangat ia kenali.
Ia ingat betul plat nomornya. Itu adalah unit yang keluar dari showroom miliknya 2 minggu lalu dengan status kredit yang uang mukanya saja dibantu oleh seorang rekan. Rizka, kamu dengar itu? Bu Erna menghampiri Rizka, menarik lengan menantunya itu agar berdiri lebih dekat dengan Vika. Contoh Vika ini. Dia mandiri, punya bisnis, bisa beli apa saja yang dia mau. Bukan seperti kamu yang cuma bisa menghabiskan uang Heru untuk beli beras. Wanita beban seperti kamu mana mungkin bisa punya mobil mewah seperti dia. Rizka merasakan dadanya sesak. Bukan karena ia iri pada Vika, tapi karena suaminya, Heru, hanya diam dan justru mengangguk menyetujui hinaan ibunya. Iya, Riz, sambung Heru dengan suara datar. Kamu harusnya belajar dari Vika. Jangan cuma sibuk dengan urusan dapur yang tidak ada hasilnya. Mandiri sedikitlah. Biar aku tidak terlalu pusing memikirkan biaya hidup kita sendirian. Rizka menatap mata Heru, mencari sedikit saja pembelaan atau rasa hormat. Namun yang ia temukan hanyalah rasa malu yang terpancar dari mata suaminya. Heru malu memiliki istri yang dianggapnya tidak berharga secara finansial. Iya, Mas. Aku akan belajar, jawab Rizka lirih. Tangannya mengepal di balik nampan yang ia pegang. Vika tertawa kecil. Suara yang terdengar seperti ejekan di telinga Rizka. Belajar itu butuh modal dan otak, Riz. Tidak semua orang punya kapasitas untuk sukses. Acara berlanjut dengan puji-pujian untuk Vika. Rizka kembali ke dapur untuk mengambil tambahan makanan. Di sana, ia mengeluarkan ponselnya dari saku. Ada sebuah pesan masuk dari Pak Broto, manajer operasional di showroomnya. Bu Rizka, nasabah atas nama Vika yang mengambil unit SUV putih menunggak cicilan pertama yang jatuh tempo hari ini. Setelah dicek, cek yang diberikan ternyata kosong. Apa tindakan kita selanjutnya? Rizka membaca pesan itu 2 kali. Ia menoleh ke arah ruang tamu, melihat Vika yang sedang tertawa sambil menyesap teh. Sementara Heru duduk di sampingnya dengan posisi yang terlalu dekat untuk ukuran teman biasa. Hinaan Bu Erna tentang dirinya sebagai wanita beban, terus berdenging di kepalanya. Rizka tidak membalas pesan itu dengan emosi. Ia mengetikkan balasan singkat dengan jempol yang bergetar namun pasti. Jangan berikan toleransi waktu. Kirimkan surat peringatan pertama malam ini juga ke alamat rumah yang tertera di kontrak. Jika tidak ada respon dalam 24 jam, tarik unitnya tanpa pengecualian. Rizka memasukkan kembali ponselnya. Ia menarik napas panjang, merapikan gamisnya, dan kembali ke ruang tamu dengan wajah yang jauh lebih tenang. Ia tahu, mulai detik ini, permainan peran sebagai menantu yang tertindas akan segera berakhir, meski ia harus mempertaruhkan kedamaian semu di rumah ini. Rizka, kenapa lama sekali di dapur? Cepat bersihkan piring kotor di meja depan. Teriak Bu Erna dari ruang tengah. Baik, Bu, jawab Rizka. Kali ini, suaranya tidak lagi terdengar bergetar. Ia melangkah maju, melewati Vika dan Heru tanpa menundukkan kepala lagi. Sisa-sisa penghinaan dari acara arisan kemarin masih terasa seperti goresan sembilu di hati Rizka. Pagi ini, rumah Bu Erna terasa lebih menyesakkan dari biasanya. Suara tawa Vika yang melengking dari ruang makan terdengar sangat kontras dengan kesunyian yang Rizka bangun di dalam kepalanya. Rizka sedang menyapu lantai teras ketika pintu depan terbuka, menampilkan Vika yang sudah tampil rapi dengan setelan blazer merah menyala, tampak sangat kontras dengan daster katun pudar yang dikenakan Rizka. Vika berjalan mendekat. Tumit sepatunya berbunyi tuk-tuk-tuk yang angkuh di atas lantai marmer. Di belakangnya, Bu Erna mengekor sambil membawa tas belanja. Aduh, Rizka, masih sibuk dengan debu? Tanya Vika dengan nada bicara yang dibuat-buat ramah, namun matanya memancarkan ejekan yang tajam. Ia mengayunkan sebuah kunci mobil dengan gantungan kristal berkilauan di depan wajah Rizka. Begini, Riz, semalam mobilku terkena cipratan lumpur di jalan masuk komplek. Aku ada janji temu dengan klien besar jam 10 nanti. Karena kamu kelihatannya tidak ada agenda penting hari ini. Ya, maksudku selain menyapu dan mengepel. Bisakah kamu tolong cuci mobilku sebentar? Aku ingin mobil itu mengkilap sempurna. Rizka menghentikan gerakan sapunya.
Ia menatap kunci mobil itu, lalu beralih ke wajah Vika. Aku sedang menyiapkan sarapan untuk Mas Heru, Vik. Halah, sarapan Heru itu urusan Bei Inah juga bisa. Sahut Bu Erna ketus, memotong pembicaraan. Rizka, jangan malas. Anggap saja ini latihan supaya kamu tahu rasanya merawat barang mewah. Siapa tahu dengan menyentuh mobil itu, auramu yang suram sedikit membaik. Cepat ambil kuncinya. Vika melepaskan kunci itu begitu saja. Rizka terpaksa menangkapnya agar tidak jatuh ke lantai. Getaran dingin dari kunci logam itu merambat ke telapak tangannya. Ada rasa mual yang bergejolak di perut Rizka, bukan karena tugas mencuci mobil, melainkan karena ia tahu persis siapa sebenarnya yang memiliki otoritas atas benda di tangannya ini. Terima kasih ya, Riz. Jangan lupa bagian bannya, harus hitam pekat. Ucap Vika sambil melenggang masuk kembali ke dalam rumah, diikuti tawa kecil Bu Erna yang memuji kehebatan Vika dalam mengatur waktu. Rizka berjalan menuju halaman samping tempat SUV putih itu terparkir. Ia berdiri di depan kendaraan gagah itu, memandangi pantulan dirinya di badan mobil yang berdebu. Di saat itulah, ponsel di saku dasternya bergetar. Sebuah panggilan dari Pak Broto. Rizka menoleh ke kanan dan kiri, memastikan mertua atau suaminya tidak menguping. Lalu ia bergeser ke balik pilar garasi. Halo, Pak Broto. Bisik Rizka. Selamat pagi, Bu Rizka. Suara Pak Broto terdengar berat dan profesional di seberang sana. Pak Broto adalah orang kepercayaan Rizka, sosok yang mengurus operasional showroom miliknya sejak awal berdiri. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Saya ingin melaporkan perkembangan mengenai unit SUV yang saya ceritakan semalam. Nasabah atas nama Vika ini ternyata benar-benar bermasalah. Rizka mempererat pegangannya pada ponsel. Apalagi yang Bapak temukan? Setelah tim legal kami menelusuri data aslinya, ternyata slip gaji yang ia lampirkan adalah palsu. Perusahaan yang ia klaim sebagai tempatnya bekerja sudah lama pailit. Lebih parah lagi, alamat domisili yang ia berikan adalah kantor sewaan jangka pendek. Pagi ini, cek cicilan pertamanya resmi ditolak bank karena saldo tidak mencukupi. Ini sudah masuk kategori penipuan terencana, Bu. Saya sarankan kita segera melakukan penarikan unit. Rizka terdiam sejenak. Matanya tertuju pada plat nomor mobil di depannya. B1234 VKA. Sebuah plat nomor cantik yang dipesan khusus dengan biaya tambahan yang belum juga dilunasi oleh nasabahnya. Pak Broto, apakah Bapak bisa mengirimkan foto kontrak dan data plat nomor unit tersebut ke WhatsApp saya sekarang? Tanya Rizka. Sudah saya kirimkan beberapa detik yang lalu, Bu. Silakan dicek. Rizka membuka pesan gambar tersebut. Jantungnya berdegup kencang. Di sana tertera jelas. Unit SUV putih. Plat nomor B1234 VKA. Nasabah, Vika Raharja. Ia mencocokkan angka-angka itu dengan plat yang ada di depannya. Sama persis. Rasa kaget itu perlahan berubah menjadi sebuah geli yang getir. Ia, yang dihina sebagai wanita beban dan pengangguran oleh mertuanya, saat ini sedang memegang kunci mobil milik nasabah nakal yang justru dipuja-puja oleh mertuanya itu. Vika bukan hanya seorang pembohong, dia adalah pencuri yang mencoba membangun harga diri di atas aset milik orang yang dia remehkan. Tiba-tiba, pintu samping terbuka. Heru keluar dengan tas kerjanya. Tampak rapi namun wajahnya terlihat tegang. Ia melihat Rizka berdiri diam di depan mobil Vika tanpa memegang selang air. Rizka, kenapa cuma melamun? Tadi Ibu bilang kamu mau bantu cuci mobil Vika. Tegur Heru dengan nada tidak senang. Ia mendekat, memandang mobil itu dengan penuh damba. Lihat mobil ini, Riz. Gagah sekali. Vika bilang ini hasil jerih payahnya sendiri selama setahun ini. Kamu tidak merasa malu? Seusia dia sudah bisa punya mobil kelas atas. Sedangkan kamu bahkan untuk beli bedak saja masih minta padaku. Rizka menatap Heru. Ingin rasanya ia tertawa keras di depan wajah suaminya dan melemparkan dokumen penipuan Vika ke hidungnya. Namun, ia tahu itu belum saatnya. Luka yang mereka buat terlalu dalam untuk dibalas dengan satu serangan terburu-buru. Kenapa diam? Malu ya?
Cecar Heru lagi. Sudahlah, cuci yang bersih. Jangan sampai ada goresan. Aku berangkat dulu. Ada rapat dengan Pak Danu. Heru pergi tanpa menoleh lagi. Meluncur dengan mobil sedan tuanya yang sebenarnya juga butuh perawatan. Rizka menarik napas dalam-dalam. Ia mengambil selang air, menyalakannya, dan mulai menyiram badan mobil itu. Namun, tujuannya bukan untuk membersihkan. Sambil menggosok permukaan mobil, Rizka merogoh saku dasternya. Ia mengambil ponsel, lalu dengan tangan yang masih sedikit basah, ia membuka aplikasi kamera. Ia tidak memotret kecantikan mobil itu. Ia memposisikan kamera dengan sangat dekat, memotret nomor mesin dan nomor rangka yang terlihat dari sela-sela kaca depan, serta beberapa dokumen yang tertinggal di atas dashboard. Sebuah map plastik yang di dalamnya terlihat lembaran surat peringatan dari bank lain yang juga belum terbayar. Rizka mengirimkan foto-foto tambahan itu kepada Pak Broto dengan pesan singkat. Pak Broto, siapkan tim lapangan. Jangan ditarik di sini. Tunggu instruksi saya untuk lokasi eksekusi yang paling mematukan. Pastikan semua saksi melihat prosesnya. Rizka tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang belum pernah dilihat oleh Heru maupun Bu Erna selama 3 tahun ini. Ia mematikan selang air, mengelap tangannya pada daster pudar yang ia kenakan, dan menyimpan kunci itu kembali ke dalam sakunya, alih-alih memberikannya langsung pada Vika. Ia akan menunggu hingga Vika mencarinya dengan panik. Ia ingin tahu, sejauh mana wanita itu bisa berakting di depan atasannya yang sebenarnya. Gema langkah Heru di lantai keramik yang dingin seakan menjadi lonceng peringatan bagi Rizka bahwa ketenangan di rumah ini hanyalah lapisan tipis yang siap pecah kapan saja. Setelah kejadian di halaman kemarin, di mana Rizka mencuci mobil Vika dengan perasaan yang campur aduk antara mual dan kemenangan tersembunyi, Heru menjadi semakin sulit dijangkau. Suaminya itu seolah-olah memiliki dunia baru yang jauh lebih berkilau dibandingkan rumah mereka yang mulai terasa pengap. Pagi itu, Rizka sedang menata piring di meja makan saat Heru keluar dari kamar dengan terburu-buru. Wajahnya tampak segar, mengenakan kemeja yang disetrika licin oleh Bei Inah, karena Heru kini melarang Rizka menyentuh pakaian kerjanya dengan alasan takut rusak karena Rizka ceroboh. Heru meletakkan 1 lembar uang 100.000 di atas meja dengan gerakan yang sangat tidak sopan, seolah sedang memberikan sedekah kepada pengemis di pinggir jalan. Gunakan ini untuk uang belanja 3 hari ke depan, ucap Heru dingin tanpa menatap mata istrinya. Rizka tertegun. Ia menatap lembaran merah itu, lalu menatap wajah suaminya yang sibuk merapikan jam tangan. 100.000 untuk 3 hari. Mas, harga bahan pokok sedang naik. Belum lagi kebutuhan ibu, susu, dan... Cukup, Rizka. Jangan mulai lagi dengan keluhanmu. Potong Heru dengan nada tinggi yang membuat Bei Inah di dapur menghentikan kegiatannya. Aku sedang dalam tekanan besar di kantor. Pak Danu sedang mengawasi setiap pengeluaranku karena dia ingin mempromosikan orang yang punya gaya hidup efisien dan teratur. Kamu sebagai istri seharusnya membantu, bukan malah menjadi beban finansial. Tapi ini bukan efisiensi, Mas. Ini tidak masuk akal untuk makan 3 orang dewasa selama 3 hari. Balas Rizka. Suaranya bergetar menahan amarah yang mulai membakar dadanya. Vika saja bisa makan mewah dan tetap terlihat berkelas dengan uangnya sendiri. Kenapa kamu tidak belajar cara mengatur uang darinya? Ah, aku lupa. Kamu kan tidak punya penghasilan. Ejek Heru. Ia mengambil tasnya dan melangkah pergi begitu saja, meninggalkan Rizka yang terpaku dengan 1 lembar uang di tangannya. Siangnya, Rizka memutuskan untuk keluar sejenak. Ia butuh udara segar agar otaknya tidak meledak. Ia mengarahkan langkahnya ke sebuah butik kecil di pinggiran kota, milik Santi, satu-satunya orang yang tahu siapa Rizka sebenarnya sebelum ia menikah dengan Heru. Santi menyambutnya dengan pelukan hangat, namun wajahnya langsung berubah prihatin saat melihat lingkaran hitam di bawah mata Rizka. Riz, kamu terlihat mengerikan. Apalagi yang dilakukan keluarga itu? Rizka duduk di sofa butik, menyandarkan kepalanya. Dia memberiku 100.000 untuk 3 hari, San. Katanya untuk efisiensi demi promosi dari Pak Danu. Santi mendengus kasar. Efisiensi? Riz, kamu itu pemilik showroom mobil terbesar di wilayah ini.
Laba bersihmu per bulan bisa membeli seluruh isi rumah mertuamu itu secara tunai. Sampai kapan kamu mau berperan jadi istri yang tertindas begini? Sampai aku tahu di mana batas akhir pengkhianatan mereka, jawab Rizka lirih. Vika menunggak cicilan di tempatku. Dan Heru, dia membanggakan kemandirian Vika di depanku setiap hari. Kamu harus hati-hati, Riz. Pria kalau sudah dibutakan oleh gengsi dan wanita lain, biasanya akan melakukan hal bodoh dengan uang yang sebenarnya bukan miliknya. Peringat Santi dengan nada serius. Peringatan Santi terngiang-ngiang di telinga Rizka hingga ia kembali ke rumah sore itu. Keadaan rumah sangat sepi. Bu Erna sedang pergi ke rumah kerabatnya, dan Heru belum pulang. Saat Rizka melewati ruang kerja Heru yang pintunya sedikit terbuka, ia mencium aroma parfum yang sangat menyengat, parfum yang sama dengan yang dipakai Vika kemarin. Rizka masuk ke dalam ruangan itu. Di atas meja kerja, ponsel Heru tertinggal. Sepertinya suaminya itu terburu-buru pergi lagi setelah pulang sebentar untuk mandi. Biasanya, ponsel itu selalu dalam genggaman Heru, namun kali ini Tuhan sepertinya ingin menunjukkan sesuatu pada Rizka. Dengan tangan gemetar, Rizka mencoba membuka layar ponsel itu. Ia tahu polanya. Begitu layar terbuka, aplikasi perbankan Heru masih dalam posisi aktif, seolah Heru baru saja memeriksa sesuatu sebelum meletakkan ponsel itu. Mata Rizka membelalak saat melihat riwayat transaksi terakhir. Transfer ke Vika Raharja, 15 juta rupiah. Catatan, cicilan mobil. Ada lagi transaksi di hari sebelumnya. Transfer ke Vika Raharja, 5 juta rupiah. Catatan, belanja tas. Dunia seolah berputar di sekitar Rizka. Dadanya sesak. Jauh lebih sakit daripada saat ia dihina secara lisan oleh Bu Erna. Heru memberinya 100.000 untuk makan 3 hari, memaksa istrinya hidup dalam kemiskinan dengan alasan efisiensi, sementara ia menguras tabungan keluarga, tabungan yang sebagian besar berasal dari uang mahar dan pemberian orang tua Rizka dulu, untuk membayar gaya hidup mewah selingkuhannya. Rizka menyadari sebuah ironi yang sangat kejam. Heru sedang membayar cicilan mobil ke perusahaan milik Rizka sendiri, menggunakan uang yang seharusnya menjadi hak Rizka di rumah ini. Jadi, secara teknis, Rizka sedang dibayar oleh suaminya sendiri melalui perantara selingkuhannya, namun dalam prosesnya, ia dihancurkan sebagai seorang istri. Air mata Rizka jatuh mengenai layar ponsel itu. Ia bukan menangis karena kehilangan uangnya, tapi karena menyadari bahwa pria yang ia layani selama 3 tahun ini tidak hanya mengkhianati cintanya, tapi juga berusaha membunuhnya secara perlahan melalui tekanan ekonomi dan mental. Suara mobil Heru terdengar masuk ke halaman. Rizka dengan cepat menghapus air matanya, menutup aplikasi itu, dan meletakkan ponsel Heru tepat di posisi semula. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah yang sangat ringan, seolah-olah beban di pundaknya baru saja berubah menjadi senjata. Saat Heru masuk ke dalam rumah dengan wajah lelah yang dibuat-buat, Rizka sedang berdiri di dapur, menatap sisa nasi di dalam Magicom. Mas, aku baru sadar kalau aku butuh laptop baru untuk mencoba mencari pekerjaan sampingan seperti yang kamu sarankan. Ucap Rizka tiba-tiba. Suaranya terdengar sangat tenang. Heru mendengus, melepaskan dasinya. Sudah kukatakan, kita sedang hemat. Tidak ada uang untuk barang tidak berguna seperti itu. Pakai saja kertas dan pulpen kalau mau menulis. Rizka mengangguk pelan. Baiklah kalau begitu. Aku mengerti. Malam itu, ketika seluruh rumah sudah terlelap, Rizka tidak pergi ke kamarnya. Ia kembali ke ruang kerja Heru dengan sangat hati-hati. Ia mengambil kartu kredit cadangan milik Heru yang tersimpan di dalam laci terkunci, yang kuncinya selalu Heru simpan di dalam saku jasnya yang kini tergantung di balik pintu. Rizka mengambil kartu itu, lalu menggunakan ponselnya sendiri untuk melakukan sebuah transaksi digital. Ia tidak mencuri uangnya. Ia hanya memindahkan limit kartu itu untuk melakukan pembayaran deposit atas nama seorang anonim di sebuah firma hukum yang khusus menangani masalah aset dan perceraian. Rizka meletakkan kembali kartu itu ke tempat asalnya dengan sangat presisi. Besok, ia akan menemui Pak Broto lagi. Namun kali ini, permintaannya bukan hanya soal penyitaan mobil, melainkan sesuatu yang akan membuat Heru kehilangan lebih dari sekadar uang belanja 100.000 rupiah.
Malam setelah Rizka diam-diam menggunakan limit kartu kredit Heru untuk membayar firma hukum, ia tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan riwayat transfer belasan juta rupiah dari rekening suaminya ke Vika terus berputar di kepalanya seperti film horor yang diputar berulang-ulang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia teringat wajah sombong Vika dan tatapan menghina Bu Erna. Namun, ia tidak menyangka bahwa pengusiran secara halus, atau lebih tepatnya kasar, akan terjadi secepat ini. Pagi itu, suasana di meja makan terasa jauh lebih dingin. Bu Erna duduk dengan tegak, sementara Vika ada di sana, tampak sibuk dengan tablet dan beberapa berkas yang terlihat seperti proposal proyek. Heru duduk di samping Vika, sesekali mengintip ke layar tablet itu dengan tatapan penuh kekaguman. "Rizka, letakkan dulu sapunya. Ibu mau bicara." Suara Bu Erna memecah kesunyian dengan nada memerintah. Rizka mendekat, berdiri di ujung meja makan. Ia tidak dipersilakan duduk. "Ada apa, Bu?" Vika baru saja memenangkan tender besar. Sebuah proyek pengadaan yang akan sangat membantu reputasi Heru di depan Pak Danu nanti. Tapi, Vika butuh ruang kerja yang tenang dan representatif untuk mengelola timnya selama beberapa bulan ke depan. Bu Erna menjeda, menatap Rizka dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kamar tamu sudah penuh dengan barang-barang lama. "Jadi, Ibu sudah memutuskan. Kamu harus pindah sementara dari kamar utama. Biarkan Vika menggunakan kamar itu sebagai kantor sekaligus tempat istirahatnya agar dia tidak lelah pulang pergi." Rizka merasa jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. "Pindah? Tapi itu kamar saya dan Mas Heru, Bu." "Hanya sementara, Riz. Jangan egois." Timpal Heru dengan nada tidak sabar. Ia bahkan tidak berani menatap mata Rizka. "Vika ini sedang berjuang untuk masa depan kita juga. Kalau proyek ini sukses, Pak Danu akan melihat bahwa jaringan pertemananku sangat luas dan berkualitas. Kamu bisa tidur di kamar belakang, dekat area cuci. Toh, selama ini kamu juga lebih banyak menghabiskan waktu di dapur, kan?" Luka di hati Rizka kini tidak lagi terasa pedih, melainkan mulai mati rasa. Ia menatap Vika yang tersenyum simpul, sebuah senyum kemenangan yang disembunyikan di balik wajah profesionalnya. "Kalau begitu, aku lebih baik keluar dari rumah ini sepenuhnya untuk sementara waktu," jawab Rizka dengan suara yang sangat tenang, mengejutkan semua orang di meja itu. "Daripada aku harus berdesakan di kamar belakang dan mengganggu konsentrasi Vika, aku akan mencari tempat lain." Bu Erna mendengus remeh. "Cari tempat lain? Memangnya kamu punya uang? Mau tinggal di kolong jembatan? Jangan bikin malu Heru lagi dengan menjadi gelandangan." "Aku punya sedikit tabungan, Bu. Cukup untuk menyewa kamar kecil." Dusta Rizka. Ia menoleh pada Heru. "Mas tidak keberatan kan kalau istrimu ini pergi sebentar supaya seling? Maksudku, supaya rekan bisnismu ini bisa bekerja dengan tenang." Heru tersentak mendengar kata yang hampir terucap itu. Namun egonya segera menutupi rasa bersalahnya. "Ya sudah, kalau itu maumu. Tapi jangan harap aku akan menambah uang belanjamu. 100.000 kemarin itu sudah termasuk biaya kemandirianmu, kalau kamu nekat keluar." Rizka tidak membalas. Ia segera masuk ke kamar, mulai memasukkan baju-bajunya ke dalam satu koper sedang. Bei Inah masuk dengan wajah sembab, mencoba membantu dengan tangan gemetar. "Mbak Rizka, kenapa jadi begini? Mbak tidak punya siapa-siapa di kota ini," bisik Bei Inah sambil memasukkan kerudung Rizka ke koper. "Jangan khawatir, Bei. Aku akan baik-baik saja. Tolong jaga diri Bei Inah di sini. Kalau mereka keterlaluan, hubungi aku," pesan Rizka. Ia tahu Bei Inah adalah satu-satunya saksi batin yang tulus di rumah neraka ini. 1 jam kemudian, Rizka menyeret kopernya melewati ruang tamu. Bu Erna dan Vika bahkan tidak menoleh. Mereka asyik tertawa membahas proyek besar, yang sebenarnya hanyalah tumpukan hutang yang mulai membusuk. Rizka keluar dari gerbang rumah itu tanpa air mata. Ia memesan taksi daring, namun tujuannya bukan kos-kosan kumuh seperti yang dibayangkan mertuanya. "Ke apartemen The Azur, Pak," ucap Rizka tegas. The Azur adalah salah satu hunian vertikal paling eksklusif di pusat kota.
Rizka memiliki satu unit penthouse kecil di sana yang ia beli 2 tahun lalu sebagai investasi, tanpa pernah diketahui oleh Heru. Begitu masuk ke unitnya yang bersih dan modern, Rizka melepaskan kopernya dan langsung menuju meja kerja yang menghadap ke jendela besar. Ia menyalakan laptopnya dan masuk ke sistem internal showroom miliknya. Jemarinya menari di atas keyboard, mencari data terbaru atas nama Vika Raharja. Kita lihat seberapa besar proyek yang kamu banggakan itu, Vika, gumam Rizka. Data yang muncul di layar membuat Rizka menyipitkan mata. Vika baru saja mengajukan pinjaman tunai dengan menjaminkan BPKB mobil yang sebenarnya cicilannya saja masih menunggak. Ini sudah masuk ranah kriminalitas perbankan. Tak hanya itu, Rizka menemukan catatan bahwa Maya, sosialita gadungan yang menjadi rekan Vika, mulai menagih janji komisi yang belum dibayarkan, yang membuat Vika semakin kalap menarik uang dari Heru. Posisi keuangan Vika sudah bukan lagi merah, tapi berdarah-darah. Rizka mengambil ponselnya, lalu menghubungi sebuah nomor yang sudah ia simpan dengan nama Maya, pemicu. Ia tahu Maya adalah sosok yang haus akan pengakuan sosial dan sangat mudah dipengaruhi oleh informasi tentang siapa yang lebih kaya. Halo, Maya? Saya asisten dari seorang kolega Vika. Saya dengar kamu sedang mencari investor untuk proyek butik barumu? Mungkin kita bisa bicara di butik Santi sore ini. Ada informasi menarik tentang sumber dana Vika yang mungkin ingin kamu ketahui sebelum kamu terjerumus lebih dalam. Ucap Rizka dengan nada suara yang diubah menjadi lebih berat dan berwibawa. Rizka menutup telepon. Ia tahu Maya adalah tipe orang yang akan langsung menyerang Vika jika merasa dikhianati secara finansial. Ini adalah langkah kecil yang berisiko, karena identitasnya sebagai asisten anonim bisa saja terbongkar jika Maya terlalu cerdik. Namun, Rizka tidak lagi peduli. Ia sudah keluar dari rumah itu, dan sekarang, ia akan memantau kehancuran mereka dari ketinggian yang tidak akan pernah bisa mereka capai. Ia bersandar di kursi kerjanya, menatap langit kota yang mulai mendung. Di tangannya, ada sebuah kunci duplikat rumah Bu Erna yang sengaja tidak ia kembalikan. Ia akan kembali ke sana, tapi bukan sebagai korban yang diusir, melainkan sebagai pemilik yang akan menyita semua kebohongan mereka. Dinginnya lantai marmer di unit penthouse The Azur tidak sebanding dengan kekosongan yang dirasakan Rizka di dadanya. Pagi itu, ia berdiri di depan jendela kaca raksasa, menatap kemacetan kota yang tampak kecil dari lantai 30. Di tangannya, sebuah tablet menampilkan grafik keuangan showroom miliknya yang terus bergerak. Namun, pikirannya tertahan pada satu titik. Bagaimana Heru dan ibunya mungkin sedang tertawa di atas penderitaan yang mereka kira berhasil mereka berikan padanya. Pintu apartemen terbuka pelan. Santi masuk membawa 2 gelas kopi dan sekantong roti hangat. Sahabatnya itu meletakkan barang bawaannya dengan sedikit kasar di meja, tanda bahwa ada sesuatu yang sedang mengganjal di benaknya. Kamu masih saja di sini, menatap layar seperti detektif, cetus Santi sambil menarik kursi. Riz, aku sudah dengar dari Bei Inah. Mereka benar-benar mengusirmu ke kamar belakang sebelum kamu pergi? Dan sekarang Vika memakai kamarmu? Kesabaranmu ini lama-lama terlihat seperti kelemahan. Tahu tidak? Rizka menoleh pelan. Senyumnya tipis namun tidak mencapai mata. Sabar itu investasi, San. Aku tidak sedang menyerah. Aku sedang menunggu mereka memanjat lebih tinggi. Semakin tinggi mereka memanjat, semakin remuk tulang mereka saat jatuh nanti. Tapi Vika itu licin. Santi meneguk kopinya. Dia sekarang makin jadi. Tadi Maya mampir ke butikku, mengoceh soal betapa hebatnya Vika karena baru saja mendapatkan proyek raksasa. Maya itu, kamu tahu sendiri, dia pemicu api paling handal. Dia tidak suka ada orang yang lebih menonjol darinya di lingkaran sosialita mereka. Rizka berjalan mendekati Santi. Maya sudah bergerak. Tentu. Sesuai, bisikan, yang kamu berikan lewat telepon anonim itu. Maya mulai merasa tersaingi. Dia merasa Vika hanya menggertak soal kekayaannya. Jadi, Maya mulai memanas-manasi Vika. Dia bilang di grup mereka kalau SUV putih itu sudah pasaran. Dan, bos besar, yang asli seharusnya punya koleksi mobil sport terbaru untuk menunjukkan kelasnya.
Rizka duduk di depan Santi. Matanya berkilat. Vika sangat haus pengakuan. Dia tidak akan tahan jika Maya meremehkannya, apalagi di depan teman-temannya yang lain. Santi mencondongkan tubuh. Tapi Riz, ini berisiko. Kalau Vika nekat mengambil langkah bodoh lagi dan melibatkan nama Heru, suamimu itu bisa benar-benar hancur secara finansial. Apa kamu siap melihat pria yang pernah kamu cintai itu menjadi gelandangan? Rizka terdiam sejenak. Bayangan Heru yang memberikan uang 100.000 rupiah dengan nada menghina kembali muncul. Ia ingat bagaimana Heru lebih memilih memuja kebohongan Vika daripada menghargai pengabdiannya selama 3 tahun. Heru yang aku cintai sudah mati saat dia membiarkan ibunya mengusirku dari kamarku sendiri, jawab Rizka dingin. Di sebuah kafe mewah di pusat perbelanjaan, Vika duduk dengan gelisah. Di depannya, Maya sedang membolak-balik majalah otomotif dengan gaya yang sangat angkuh. Maya adalah tipe wanita yang mengukur harga diri seseorang dari merek yang menempel di tubuh. Hubungan mereka selama ini hanyalah persaingan yang dibungkus dengan tawa palsu. Duh, Vic, SUVMU itu memang bagus sih untuk ukuran orang kantoran, ucap Maya sambil menyesap latenya. Tapi kemarin aku dengar dari kolega di firma hukum, katanya pengusaha sukses sepertimu itu biasanya punya setidaknya 2 unit. 1 untuk operasional, 1 lagi mobil sport untuk branding diri. Masa proyek miliaran tapi mobilnya cuma 1? Apa jangan-jangan itu mobil sewaan? Wajah Vika memerah. Sembarangan kamu, Mei. Itu mobilku sendiri. Aku cuma sedang malas pamer saja. Oh ya. Maya mengangkat alisnya. Tersenyum sinis. Kebetulan showroom langgananku sedang ada unit limited edition. Kalau memang proyekmu sukses, kenapa tidak ambil 1 lagi? Kecuali kalau benar kata orang-orang bisnismu itu cuma sekadar nama di atas kertas. Harga diri Vika serasa diinjak-injak. Ia tahu saldo rekeningnya sedang kritis karena Heru pun mulai mengeluh soal uang tabungan yang menipis. Namun, dorongan untuk membungkam mulut Maya jauh lebih besar daripada akal sehatnya. Ia harus membuktikan bahwa ia adalah wanita hebat yang sering dipuji oleh Bu Erna. 1 jam kemudian, Vika sudah berada di dalam mobilnya, menelepon seseorang dengan nada mendesak. Heru, aku butuh bantuanmu lagi. Ini darurat untuk branding proyek kita. Aku perlu tanda tanganmu untuk dokumen penjaminan tambahan. Jangan tanya kenapa. Ini investasi agar Pak Danu makin yakin dengan kita. Aku jemput di kantor sekarang. Rizka sedang berada di kantor belakang showroomnya. Sebuah ruangan tersembunyi yang hanya bisa diakses olehnya dan Pak Broto. Ia melihat melalui monitor CCTV ketika SUV putih Vika masuk ke area parkir showroom. Vika turun dengan langkah terburu-buru, membawa map besar di tangannya. Tak lama, Pak Broto masuk ke ruangan Rizka. Bu, wanita itu kembali. Dia gila. Dia ingin mengajukan kredit untuk unit mobil sport seri terbaru. Dan tebak apa yang dia bawa? Rizka memutar kursinya. Apa? Dia membawa surat kuasa bermaterai atas nama Heru, suaminya, untuk menjaminkan sebuah sertifikat tanah. Setelah saya cek di sistem koordinat agraria, itu adalah tanah warisan atas nama ayah Pak Heru. Lapor Pak Broto dengan wajah tidak percaya. Rizka memejamkan mata sejenak. Ia tidak menyangka Heru akan sebodoh itu memberikan surat kuasa atas tanah warisan ayahnya kepada wanita seperti Vika. Ini sudah bukan lagi soal perselingkuhan. Ini adalah penghancuran aset keluarga secara sistematis. Dia pikir dia bisa mempermainkan sistem kita lagi dengan dokumen palsu atau surat kuasa di bawah tangan. Lanjut Pak Broto. Apa saya harus langsung menolaknya dan mengusirnya sekarang, Bu? Rizka menatap layar monitor, melihat Vika yang sedang berbicara dengan salah satu staf pemasaran dengan gaya yang sangat sombong, sesekali membenahi posisi tas bermereknya. Di mata Rizka, Vika tampak seperti orang yang sedang berjalan menuju tepi jurang namun merasa sedang terbang. Jangan ditolak, Pak Broto, ucap Rizka pelan. Pak Broto terkejut. Tapi Bu, ini jelas-jelas penipuan. Risiko gagal bayarnya 100%. Aku tahu. Rizka berdiri, berjalan menuju jendela yang menghadap ke arah Vika di bawah sana. Proses aplikasinya.
Buat seolah-olah semuanya berjalan lancar. Berikan dia harapan bahwa dia akan mendapatkan mobil itu dalam waktu 3 hari. Tapi, tambahkan satu klausul kecil di lembar tambahan kontrak yang harus dia tanda tangani sendiri, tanpa perlu tanda tangan penjamin. Klausul apa, Bu? Rizka menoleh dengan tatapan yang sangat tajam. Klausul tentang penyerahan seluruh aset yang dijaminkan secara sukarela tanpa proses pengadilan jika terjadi keterlambatan pembayaran lebih dari 7 hari pada unit manapun yang ia miliki di showroom ini. Pastikan dia tidak membacanya dengan teliti karena terlalu bersemangat melihat brosur mobil barunya. Ini sangat berisiko bagi kita jika dia menggugat. Bu, bisik Pak Broto ragu. Dia tidak akan punya uang untuk membayar pengacara saat itu terjadi, balas Rizka. Lakukan sekarang. Aku ingin melihat seberapa besar tawa Bu Erna saat dia tahu tanah warisan suaminya sedang dipertaruhkan untuk sebuah mobil sport yang tidak akan pernah benar-benar mereka miliki. Pak Broto mengangguk dan keluar dari ruangan. Rizka kembali duduk. Tangannya meraih sebuah foto lama di laci mejanya. Foto pernikahannya dengan Heru yang tampak bahagia. Dengan gerakan perlahan, ia merobek foto itu tepat di bagian wajah Heru, lalu membuangnya ke tempat sampah. Kertas foto yang terbelah dua di dasar tempat sampah itu menjadi simbol akhir dari sisa-sisa pengabdian Rizka. Berada di lantai 30 The Azur, Rizka merasa seolah dunia di bawah sana sedang bergerak menuju badai yang ia ciptakan sendiri. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sebuah getaran kecil yang tak bisa ia bungkam. Sebuah rasa ngeri melihat betapa mudahnya 3 tahun pernikahan hancur hanya karena selembar kertas kontrak dan sebuah mobil mewah. Pagi itu, Rizka tidak menyentuh sarapannya. Pikirannya tersita oleh laporan Pak Broto tentang tanah warisan mendiang ayah Heru. Itu bukan sekadar tanah. Itu adalah kehormatan keluarga yang selama ini dijaga mati-matian. Heru telah melewati batas yang sangat sakral. Di tempat lain, di sebuah ruang rapat yang dingin dan berbau aromaterapi mahal, Heru duduk dengan punggung tegang. Di depannya, Pak Danu, pria parubaya dengan sorot mata setajam elang, sedang mengetuk-ngetukkan pena emas di atas meja. Pak Danu adalah tipikal atasan yang memuja status sosial setinggi dia memuja angka-angka keuntungan perusahaan. Heru, saya mendengar banyak hal positif tentang relasimu dengan Vika Raharja, ucap Pak Danu, suaranya berat dan penuh penekanan. Kamu tahu, posisi direktur operasional membutuhkan sosok yang tidak hanya kompeten, tapi juga memiliki standing sosial yang kuat. Istri yang mandiri dan aset yang terlihat adalah cerminan stabilitas kepemimpinan. Heru menelan ludah. Tentu, Pak. Vika memang sangat luar biasa dalam mengelola bisnisnya. Bagus. Pak Danu menyandarkan tubuh. Minggu depan ada acara gala dinner tahunan. Saya ingin kamu membawa Vika. Saya juga ingin mendengar perkembangan rencana investasimu di bidang properti yang kamu ceritakan itu. Jika semuanya sesuai dengan citra yang kamu bangun, promosi itu milikmu. Jangan buat saya kecewa dengan membawa masalah domestik yang tidak level ke kantor. Tekanan itu terasa seperti batu besar yang menghimpit dada Heru. Begitu keluar dari ruangan Pak Danu, Heru langsung menghubungi Vika. Ia tidak lagi peduli pada Rizka yang entah berada di mana. Baginya, Vika adalah tiket menuju puncak karir, dan ia harus memastikan Vika tampil seglamor mungkin. Rizka duduk di balik meja mahoni besarnya di kantor rahasia showroom. Melalui layar monitor, ia melihat Vika masuk ke lobi dengan langkah yang menghentak, seolah-olah ia sudah memiliki tempat itu. Vika mengenakan kacamata hitam besar dan menjinjing tas yang Rizka tahu pasti dibayar dengan uang belanja dari rekening suaminya. Pak Broto masuk membawa map hitam. Dia sudah di depan, Bu. Menuntut jawaban atas pengajuan mobil sportnya. Staf kita sudah menahan sesuai perintah Ibu. Rizka mengambil map itu. Ia melihat dokumen yang diajukan Vika. Semuanya tampak sempurna secara kasat mata. Namun bagi mata terlatih Rizka, semuanya adalah kebohongan yang dijahit dengan rapi. Ia mengambil pulpen, lalu dengan tangan yang mantap, ia mencoretkan tinta merah besar di atas lembar persetujuan. Reject. Data inkonsistensi. Berikan ini padanya. Perintah Rizka singkat. Bu, dia akan mengamuk. Pak Broto memperingatkan. Biarkan dia mengamuk. Aku ingin melihat sejauh mana topengnya bisa bertahan.
balas Rizka dingin. Di lobi, Vika sedang memeriksa kukunya saat Pak Broto menghampirinya. Ketika map itu dikembalikan dan Vika melihat coretan merah tersebut, wajahnya yang penuh riasan itu berubah pucat lalu memerah padam karena amarah. Apa-apaan ini? Siapa yang berani menolak pengajuanku? Teriak Vika hingga beberapa nasabah lain menoleh. Aku ini nasabah prioritas. Aku punya koneksi. Mana pemilik showroom ini? Panggil dia sekarang juga. Mohon maaf, Bu Vika. Keputusan manajemen bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Data aset yang Ibu jaminkan tidak lolos verifikasi internal kami. Jawab Pak Broto dengan tenang, menjalankan perannya dengan sempurna. Kalian tidak tahu siapa aku, ya? Aku bisa menghancurkan reputasi tempat ini dalam satu malam. Vika membanting map itu ke lantai. Ia segera mengeluarkan ponselnya, menelepon Heru dengan suara histeris yang dibuat-buat. Heru, aku dipermalukan di showroom langgananku. Mereka menolak pengajuanku padahal aku sudah memberikan semua yang mereka minta. Kamu harus lakukan sesuatu. Rizka memperhatikan adegan itu dari monitor dengan perasaan yang aneh. Ia merasa puas. Namun di sisi lain, ia muak. Vika segera pergi dari lobi dengan langkah 1000, menyisakan keributan kecil. Rizka menyandarkan punggungnya di kursi CEO. Ia tahu, setelah ini Heru akan bertindak nekat demi menyenangkan Vika dan demi mempertahankan muka di depan Pak Danu. Ia harus bersiap untuk serangan balik yang lebih personal. Malam harinya, Rizka merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia membuka laci mejanya, mengambil sebuah amplop coklat berisi dokumen asli tanah warisan ayah Heru yang selama ini sebenarnya ia simpan di brankas pribadinya. Sementara yang dibawa Vika hanyalah salinan yang dipalsukan legalitasnya. Rizka tahu Heru tidak sadar bahwa sertifikat asli itu ada padanya sejak lama, karena Heru tidak pernah peduli pada urusan dokumen keluarga. Rizka mengambil sebuah keputusan kecil. Ia harus muncul kembali, namun bukan untuk menyerah. Ia mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Bei Inah. Bei, tolong taruh kotak kecil yang tertinggal di laci dapur ke dalam tas kerja Mas Heru secara diam-diam. Jangan sampai ada yang lihat. Kotak kecil itu berisi sebuah bros perak lama milik ibu kandung Heru yang sudah meninggal, benda yang paling berharga bagi Heru. Rizka ingin mengingatkan Heru akan akar keluarganya di saat pria itu sedang sibuk menjual harga dirinya pada kepalsuan. Rizka tahu, tindakannya mengirimkan benda itu sangat berisiko. Heru bisa saja menyadari bahwa Rizka masih mengawasi mereka atau bahkan melacak keberadaannya melalui Bei Inah. Namun, Rizka butuh reaksi emosional dari Heru untuk melihat apakah masih ada sisa nurani di sana sebelum ia benar-benar menghancurkan suaminya tanpa ampun. Ia menutup laptopnya, mematikan lampu kantor, dan berjalan keluar menuju parkiran. Di tengah kegelapan, ia berbisik pada dirinya sendiri. Ini bukan lagi tentang mobil, Mas. Ini tentang semua yang kamu hancurkan demi sesuatu yang palsu. Keheningan di unit apartemen tipe studio itu terasa jauh lebih bermartabat bagi Rizka dibandingkan kebisingan penuh kepalsuan di rumah Bu Erna. Sejak memindahkan bros perak milik almarhumah Ibu Heru ke tas suaminya, Rizka merasakan semacam getaran antisipasi yang ganjil. Ia tahu Heru pasti akan menyadari keberadaannya yang masih membayangi. Namun ia tidak menyangka bahwa reaksi pertama justru datang dari sang mertua. Pagi itu, suara bel pintu apartemennya berbunyi dengan nada yang kasar dan tidak sabaran. Rizka yang baru saja selesai memantau pergerakan saham showroomnya segera beranjak. Begitu pintu terbuka, sosok Bu Erna berdiri di sana dengan dagu terangkat tinggi dan kacamata hitam yang bertengger di atas kepala. Ia mengenakan setelan sutra mencolok yang tampak terlalu berlebihan untuk kunjungan pagi hari. Jadi di sini kamu bersembunyi? Di kotak korek api ini? Bu Erna langsung menerobos masuk tanpa menunggu dipersilakan. Ia memutar tubuhnya di tengah ruangan sempit itu, memandang sofa minimalis dan dapur mungil Rizka dengan raut wajah seolah sedang melihat tumpukan sampah. Menyedihkan sekali. Heru benar, membiarkanmu pergi adalah keputusan terbaik. Lihat tempat ini, Rizka. Baunya saja bau orang susah. Rizka menutup pintu dengan tenang. Ia tidak merasa tersinggung. Justru ia merasa geli melihat betapa sempitnya sudut pandang wanita di depannya.
Apartemen ini memang tipe studio yang sengaja ia beli sebagai tempat pelarian jika ia butuh kesunyian. Jauh berbeda dengan penthouse miliknya di lantai teratas gedung yang sama. Silakan duduk, Bu. Saya hanya punya air putih, karena saya sedang efisiensi, sesuai saran Mas Heru. Ucap Rizka dengan nada datar yang sopan. Bu Erna mendengus. Duduk di pinggiran sofa seolah takut pakaian mahalnya akan kotor. Ia meletakkan sebuah tas tangan berwarna jingga terang dengan logo logam yang berkilau di atas meja kopi. Sebuah tas yang Rizka kenali harganya mencapai angka 70 juta rupiah. Tidak usah repot-repot. Aku kesini hanya ingin memastikan kamu masih hidup agar Heru tidak dipusingkan oleh urusan polisi kalau kamu tiba-tiba hilang. Bu Erna membelai permukaan kulit tas itu dengan gerakan pamer yang sangat kentara. Lihat ini pemberian Vika semalam. Dia baru saja menutup kontrak proyek besar lagi. Dia bilang, wanita sepertiku tidak pantas memakai tas murahan yang sering kamu belikan dulu. Vika itu tahu cara menghargai orang tua, tidak seperti kamu yang hanya bisa jadi beban. Rizka menatap tas itu. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya, sebuah senyum yang disalahpahami Bu Erna sebagai rasa iri. Padahal, Rizka sedang membayangkan wajah Heru saat melihat tagihan kartu kreditnya bulan depan. Ia tahu betul, 3 hari yang lalu, Vika menggesek kartu kredit tambahan milik Heru di sebuah butik di mal pusat kota untuk membeli tas tersebut. Heru, yang saat ini sedang kelabakan karena dana proyeknya macet, pasti sedang meratap di kantornya. Tas yang bagus, Bu. Sangat cocok untuk Ibu, kata Rizka pelan. Tentu saja bagus. Harganya setara dengan biaya hidupmu di lubang tikus ini selama setahun, balas Bu Erna sinis. Vika bilang, dia ingin aku tampil berkelas saat acara gala dinner dengan Pak Danu nanti. Dia tidak ingin Heru malu punya ibu yang penampilannya biasa saja. Kasihan Heru, selama 3 tahun menikah denganmu, dia selalu kelihatan redup. Sekarang, dengan adanya Vika, dia kembali bersinar. Rizka berjalan ke arah dapur kecilnya, membelakangi Bu Erna agar mertuanya tidak melihat sorot matanya yang kini menajam. Apa Mas Heru terlihat bahagia dengan kemajuan Vika, Bu? Tentu saja. Meskipun dia agak sedikit stres akhir-akhir ini karena pekerjaan, tapi dia sangat bersemangat. Dia bahkan sudah setuju untuk menjaminkan sisa tanah di desa untuk membantu likuiditas bisnis Vika. Katanya itu investasi yang pasti untung. Bu Erna berbicara dengan nada bangga yang membabi buta. Gelas yang sedang dipegang Rizka bergetar. Heru benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Menjaminkan tanah warisan terakhir hanya untuk membiayai gaya hidup seorang penipu yang bahkan tidak bisa membayar cicilan mobil pertamanya. Rizka merasakan dorongan kuat untuk berteriak dan membongkar semuanya sekarang juga. Namun ia menahannya. Belum saatnya. Puncak panggung Vika harus lebih tinggi lagi agar hancurnya lebih spektakuler. Ibu harus berhati-hati dengan barang mewah, ucap Rizka sambil berbalik, menyerahkan segelas air putih yang akhirnya ia siapkan. Terkadang, barang yang terlihat paling berkilau adalah barang yang paling banyak membawa hutang di belakangnya. Bu Erna tertawa meremehkan, mengabaikan gelas air itu. Bilang saja kamu iri, Rizka. Sudahlah. Aku tidak punya banyak waktu. Aku hanya ingin memberitahumu. Jangan pernah berani muncul di rumah lagi. Bei Inah bilang kamu meninggalkan sesuatu di tas Heru? Jangan coba-coba menarik perhatiannya dengan trik murahan. Heru sudah tidak butuh kenangan lama. Dia butuh masa depan yang ditawarkan Vika. Bu Erna berdiri, menyambar tas jingganya, dan melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Dan satu lagi, kalau kamu butuh pekerjaan, mungkin aku bisa tanya Vika apakah dia butuh orang untuk mencuci baju-baju kantornya. Kamu kan sudah ahli dalam urusan itu. Pintu tertutup dengan dentuman keras. Rizka berdiri mematung di tengah ruangan. Kata-kata Bu Erna tentang menjaminkan sisa tanah di desa terus terngiang. Itu adalah tanah yang dijanjikan ayah Heru untuk masa depan cucu-cucunya. Tanah yang secara hukum sebenarnya juga memiliki nama Rizka di dalamnya sebagai ahli waris hasil kesepakatan pranikah yang pernah mereka buat, dan Heru lupakan. Rizka mengambil ponselnya. Ia menghubungi Pak Broto. Pak Broto, kumpulkan semua data penunggakan Vika.
Bukan hanya SUV putih itu, tapi semua aset yang pernah ia coba ajukan lewat perantara manapun. Dan satu lagi, Rizka menjeda, suaranya kini sedingin es. Cari tahu siapa broker yang sedang didekati Heru untuk urusan tanah di desa. Aku ingin kita yang membeli hutang itu secara anonim. Pak Broto di seberang sana terdengar ragu. Bu, itu berarti ibu akan mengeluarkan dana pribadi yang sangat besar untuk menjamin hutang suami ibu sendiri? Itu sangat berisiko kalau dia benar-benar bangkrut. Aku tidak sedang menjaminnya, Pak Broto. Rizka berjalan menuju jendela, menatap ke arah kantor Heru di kejauhan. Aku sedang memastikan bahwa saat Heru kehilangan segalanya, dialah yang akan berlutut memohon padaku untuk tidak menyita tanah ayahnya sendiri. Aku ingin memegang kendali penuh atas kehancuran mereka. Rizka menutup telepon. Ia kemudian mengambil sebuah amplop kecil dari laci mejanya. Di dalamnya ada kartu nama Maya, sosialita yang sedang bersaing dengan Vika. Rizka tahu Maya sedang sangat haus akan informasi untuk menjatuhkan Vika di mata grup arisan mereka. Dengan tangan yang tenang, Rizka mengetik sebuah pesan singkat kepada Maya, menggunakan nomor rahasianya. Maya, saya punya foto nota pembelian tas jingga Vika yang menggunakan kartu kredit orang lain. Apakah kamu tertarik untuk menjadikannya bahan obrolan di pertemuan besok? Rizka meletakkan ponselnya. Keputusan untuk melibatkan Maya secara langsung adalah langkah yang berisiko. Namun ini adalah cara tercepat untuk meruntuhkan tembok kepercayaan Bu Erna. Ia akan membiarkan mereka saling hancur dari dalam, sementara ia bersiap menjadi pihak yang menarik seluruh aset yang tersisa. Keputusan Rizka untuk mulai mengadu domba Vika dengan lingkaran sosialnya terasa seperti melempar korek api ke dalam gudang bensin. Di unit apartemennya yang sunyi, Rizka duduk memandangi layar ponsel, menanti ledakan pertama. Ia tahu, bagi wanita seperti Vika dan mertuanya, kehormatan bukan dibangun dari karakter, melainkan dari apa yang terlihat di mata orang lain. Dan pagi ini, pemandangan indah yang mereka bangun mulai retak secara resmi. Di kantor showroom, Pak Broto berdiri dengan sikap sempurna di depan meja Rizka. Surat peringatan pertama, SP1, sudah sampai di alamat Bu Erna, Bu. Kurir kami memastikan surat itu diterima langsung oleh asisten rumah tangga di sana, disaksikan oleh tetangga sebelah yang kebetulan sedang menyiram tanaman. Rizka mengangguk pelan. Jemarinya mengetuk meja mahoni dengan irama yang teratur. Terima kasih, Pak Broto. Bagaimana reaksi di sana? Bei Inah baru saja memberi kabar lewat pesan singkat. Katanya, rumah sedang seperti neraka. Bu Erna murka karena surat itu berlogo showroom kita dengan tulisan, peringatan penunggakan, yang sangat mencolok di amplopnya. Lapor Pak Broto dengan nada datar, namun ada binar kepuasan di matanya. Rizka menyandarkan punggung. Ia bisa membayangkan wajah Bu Erna yang memerah padam. Wanita yang kemarin memamerkan tas jingga hasil hutang itu pasti merasa harga dirinya baru saja diinjak-injak oleh selembar kertas. Namun, fokus Rizka bukan hanya pada mertuanya, melainkan pada bagaimana Vika akan menari di atas duri yang ia tebar sendiri. Sementara itu, di rumah Bu Erna, suasana memang benar-benar mencekam. Di atas meja ruang tamu, amplop putih berlogo showroom milik Rizka tergeletak seperti bom waktu yang baru saja meledak. Bu Erna berdiri dengan tangan gemetar, menunjuk-nunjuk kertas itu ke arah Vika yang duduk bersandar di sofa dengan wajah pucat di balik riasan tebalnya. Apa-apaan ini, Vika? Kenapa ada surat penagihan dari showroom mewah itu datang ke rumahku? Kamu bilang mobil itu sudah lunas. Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Suara Bu Erna melengking, menarik perhatian Bei Inah yang berpura-pura sibuk mengelap kaca di ruang makan. Vika menelan ludah berkali-kali. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak menyangka showroom itu akan bertindak secepat ini, apalagi mengirimkan surat ke rumah Bu Erna. Tante tenang dulu. Ini pasti kesalahan sistem. Iya, benar, kesalahan sistem di perusahaan kolega yang mengurus pembayaran asuransi dan operasional kantomu. Kesalahan sistem. Heru yang baru saja pulang untuk mengambil berkas yang tertinggal, ikut bergabung di ruang tamu dengan wajah tegang. Ia membaca surat itu dan matanya membelalak. Vika, ini bukan soal asuransi.
Di sini tertulis cicilan bulan pertama belum masuk dan cek yang kamu berikan kosong. Nama kamu tercatat sebagai penunggak. Vika segera berdiri, mendekati Heru dan memegang lengannya dengan gerakan manja yang terlihat putus asa. Mas Heru, dengar dulu. Kolegaku yang mengurus dana proyek sedang ada masalah di bank pusat. Semua rekening perusahaan sedang dibekukan sementara karena ada audit rutin. Ini murni masalah teknis. Kamu tahu kan betapa besarnya proyek yang sedang kukerjakan? Uang itu ada, Mas, hanya saja terjebak di sistem. Heru mengusap wajahnya dengan kasar. Tekanan dari Pak Danu di kantor sudah membuatnya cukup stres. Dan sekarang masalah mobil Vika menambah beban di kepalanya. Lalu bagaimana? Kalau surat ini sampai ke telinga orang kantor atau Pak Danu tahu relasiku dengan wanita yang menunggak hutang, habis karirku, Vik. Vika melihat celah di balik ketakutan Heru. Ia mulai mengeluarkan air mata buaya. Terisak pelan di bahu Heru. Aku tahu, Mas. Aku juga malu sekali. Makanya, aku butuh bantuanmu hanya untuk sementara. Bisakah kamu talangi dulu dana darurat untuk cicilan ini? Hanya sampai audit kantomu selesai minggu depan. Begitu dana cair, aku akan kembalikan 2 kali lipat. Aku tidak mau harga diri keluarga kita hancur karena kesalahan sistem bank ini. Bu Erna yang tadinya marah, mulai melunak melihat tangisan Vika. Benar juga, Heru. Jangan sampai masalah kecil ini merusak nama baik kita. Kamu kan punya simpanan. Pakai dulu saja. Ingat, Vika ini asetmu untuk naik jabatan. Kalau mobilnya ditarik, apa kata Pak Danu nanti? Heru terdiam. Ia teringat saldo rekeningnya yang sudah menipis drastis. Ia juga teringat bagaimana ia baru saja memberikan uang belanja 100.000 pada Rizka dengan alasan efisiensi. Namun, di depan Vika dan ibunya, egonya menang. Ia tidak mau terlihat lemah atau miskin. Berapa yang harus dibayar? Tanya Heru dengan suara berat. 60 juta, Mas. Untuk cicilan pertama dan denda keterlambatan. Bisik Vika. Angka itu membuat Heru terhuyung sejenak. Itu adalah sisa uang di tabungan daruratnya yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Namun, demi citra, pria sukses, yang ia bangun di depan Pak Danu dan demi mempertahankan wanita yang ia anggap sebagai tiket emasnya, Heru mengangguk lemah. Dari kejauhan, melalui laporan Bei Inah yang dikirim lewat pesan suara, Rizka mendengarkan drama itu dengan tatapan kosong. Ia berada di dalam mobilnya. Parkir beberapa ratus meter dari rumah Bu Erna. Ada rasa muak yang membuncah saat mendengar Heru setuju untuk membayar penipuan Vika. Dia lebih memilih menguras tabungan hidupnya daripada mengakui bahwa dia tertipu. Gumam Rizka pada dirinya sendiri. Rizka merasakan konflik batin yang aneh. Sebagian dari dirinya ingin segera lari ke rumah itu, menampar wajah Heru dengan kenyataan, dan menyelamatkan sisa harta yang masih ada. Namun, bagian lain yang lebih kuat dan lebih terluka menahannya. Jika ia menyelamatkan Heru sekarang, Heru tidak akan pernah belajar. Pria itu harus merasakan dinginnya lantai penjara finansial sebelum bisa melihat cahaya kebenaran. Rizka mengambil sebuah amplop coklat dari kursi penumpang. Di dalamnya terdapat salinan asli bukti transfer Heru ke rekening Vika yang ia dapatkan dari peretasan legal melalui firma hukumnya, ditambah dengan data bahwa perusahaan, kolega, yang disebutkan Vika sebenarnya tidak pernah ada. Ia keluar dari mobil, berjalan menuju kotak pos di depan rumah seorang tetangga yang dikenal paling hobi bergosip di komplek tersebut. Ia memasukkan sebuah dokumen anonim yang berisi perbandingan gaya hidup Vika dengan kenyataan hutangnya. Rizka kembali ke mobilnya dengan tangan gemetar. Ia baru saja melakukan sesuatu yang bisa menghancurkan reputasi Heru di lingkungan tempat tinggal mereka dalam waktu semalam. Namun, saat ia menyalakan mesin mobil, ia melihat Heru keluar dari rumah bersama Vika. Mereka masuk ke dalam SUV putih itu untuk pergi ke bank. Heru tampak sangat bangga bisa menjadi pahlawan bagi Vika, tanpa tahu bahwa pedang penyitaan sedang berada tepat di atas leher mereka, dan Rizka lah yang memegang talinya. Rizka memutar kemudi, meninggalkan area komplek dengan satu keputusan baru. Ia akan menghubungi Pak Broto untuk menolak pembayaran dari rekening Heru. Ia ingin pembayaran itu harus datang dari rekening Vika sendiri,
atau tidak dianggap sama sekali. Ini adalah risiko besar. Heru bisa saja curiga mengapa pembayaran ditolak, tapi Rizka ingin memastikan bahwa Vika benar-benar terpojok tanpa bisa menggunakan Heru sebagai tameng terus-menerus. Permainan sistem yang sebenarnya baru saja dimulai. Vika, bisik Rizka di tengah kebisingan jalan raya. Langkah penolakan pembayaran dari rekening Heru yang dilakukan Rizka tempo hari telah menciptakan efek domino yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Di dalam unit apartemennya yang kini terasa seperti markas komando, Rizka duduk menatap pantulan dirinya di jendela kaca yang buram oleh uap kopi pagi. Ia merasa menang secara teknis, namun secara batin, ia merasa seperti sedang mengubur sisa-sisa kenangan pernikahannya di dalam lubang yang semakin dalam. Setiap serangan balik yang ia lancarkan seolah mengikis lapisan tipis harapan bahwa Heru suatu saat akan tersadar. Getaran ponsel di atas meja kayu membuyarkan lamunannya. Nama, Bei Inah, muncul di layar. Rizka segera mengangkatnya. Tahu bahwa asisten rumah tangga yang tulus itu tidak akan menelepon di jam kerja kecuali ada badai besar yang sedang terjadi di rumah Bu Erna. "Halo, Bei? Ada apa?" tanya Rizka. Suaranya berusaha tetap tenang meski jantungnya mulai berpacu. "Mbak Rizka." Suara Bei Inah terdengar bergetar, hampir berbisik, seolah ia sedang bersembunyi di balik lemari. "Mbak harus tahu. Tadi pagi Bapak dan Ibu Erna bicara di ruang tengah. Bapak Heru, dia sedang menelepon orang kantor. Katanya mau cari pembeli cepat untuk tanah di desa. Tanah peninggalan almarhum Bapak." Rizka seolah merasa bumi di bawah kakinya amblas. "Apa? Bei? Mas Heru mau menjual tanah warisan ayah? Dia sudah gila." "Iya, Mbak. Saya dengar sendiri. Katanya untuk menutupi kekurangan dana Vika agar mobilnya tidak disita. Ibu Erna malah mendukung. Katanya daripada nama keluarga tercemar karena urusan hutang, lebih baik korbankan tanah yang tidak menghasilkan itu. Mbak, saya ingat dulu almarhum Bapak pernah bilang pada Mbak kalau tanah itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain karena itu jatah untuk anak-anak Mbak nanti." Suara Bei Inah terus mengalir. Namun telinga Rizka mulai berdengung. Ia mematikan sambungan telepon setelah mengucapkan terima kasih dengan suara yang nyaris hilang. Rizka bersandar pada dinding. Dadanya sesak oleh amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hinaan tentang dirinya sebagai wanita beban bisa ia telan. Pengusiran dari kamarnya sendiri bisa ia tahan. Namun, menjual tanah warisan mendiang ayah mertuanya, pria yang jauh lebih menghargainya daripada Heru sendiri, demi membiayai kebohongan seorang selingkuhan adalah sebuah penistaan. Rizka teringat janji di ranjang rumah sakit saat ayah Heru akan menghembuskan napas terakhir. Pria tua itu memegang tangan Rizka, memintanya menjaga martabat keluarga karena ia tahu Heru adalah pria yang mudah goyah. "Tanah itu bukan milikmu untuk kau jual, Heru," desis Rizka dengan mata yang memerah. Rizka menyadari bahwa Heru bukan hanya sedang mengkhianati dirinya secara fisik, tapi sedang menghancurkan masa depan dan sejarah keluarganya sendiri. Bagi Rizka, tanah di desa itu adalah simbol kehormatan yang tersisa. Ia membayangkan tanah luas yang subur itu akan dibangun menjadi rumah singgah atau masa depan bagi anak-anak yang pernah ia dan Heru impikan sebelum Vika datang merusak segalanya. Ia segera menyambar tasnya dan kunci mobil, lalu meluncur menuju kantor showroom dengan kecepatan di atas rata-rata. Pikirannya kalut. Ia harus bertindak sebelum broker tanah yang dihubungi Heru menyelesaikan transaksi haram tersebut. Begitu sampai di kantor, Rizka langsung memanggil Pak Broto ke ruangan pribadinya. Ia membanting map berisi data aset Vika ke atas meja. "Pak Broto, saya butuh informasi sekarang juga. Siapa pembeli yang sedang didekati Heru untuk tanah di desa?" Pak Broto tampak terkejut melihat emosi Rizka yang meledak. Ia segera membuka laptopnya. "Sebentar, Bu. Saya akan cek jaringan broker kita di wilayah itu. Biasanya tanah warisan besar seperti itu akan langsung masuk radar agen properti nakal." Menit-menit berlalu seperti jam bagi Rizka. Ia mondar-mandir di ruangannya, meremas jemarinya sendiri. Ia merasa harga dirinya sedang dipertaruhkan di atas meja lelang. Ia merasa kecil dan terhina, bukan karena ia tidak punya uang, tapi karena pria yang ia cintai tega menukar kenangan ayahnya dengan senyum palsu seorang penipu. "Dapat,
Bu, suara Pak Broto memecah ketegangan. Nama brokernya adalah Pak Danu, bukan bos Pak Heru, tapi seorang tengkulak tanah yang memang sering bekerja sama dengan orang-orang yang sedang terjepit hutang. Dia menawar dengan harga sangat rendah, hanya 40% dari harga pasar, karena dia tahu Pak Heru butuh uang tunai sore ini juga untuk membayar denda penyitaan unit SUV. Rizka tertawa getir. 40%? Heru benar-benar sudah kehilangan akal. Dia merampok masa depan anaknya sendiri demi membelikan Vika kenyamanan sesaat. Rizka mendekat ke meja Pak Broto. Sorot matanya kini berubah menjadi dingin dan tajam seperti mata pisau. Pak Broto, hubungi broker itu. Katakan padanya ada pembeli anonim yang siap membayar 20% lebih tinggi dari tawarannya. Asalkan transaksi dilakukan melalui perusahaan cangkang kita. Jangan gunakan nama saya. Gunakan nama PT Warisan Abadi. Tapi Bu, Pak Broto ragu. Itu artinya Ibu membeli tanah yang sebenarnya secara moral sudah menjadi hak Ibu. Ibu mengeluarkan uang miliaran hanya untuk menyelamatkan aset yang seharusnya tidak perlu Ibu beli. Saya tidak sedang membeli tanah, Pak Broto. Potong Rizka dengan suara rendah yang penuh penekanan. Saya sedang membeli leher Heru. Saya ingin dia tahu rasanya menjual sesuatu yang sangat berharga. Dan saya ingin sayalah yang memegang surat tanah itu. Saya ingin dia tahu bahwa saat dia merasa telah menyelamatkan Vika, dia sebenarnya telah menyerahkan seluruh hidupnya ke telapak tangan saya. Pak Broto mengangguk paham. Ia segera melakukan panggilan telepon. Sementara itu, Rizka duduk di kursinya, menatap sebuah bingkai foto kecil di sudut meja yang berisi foto ayah mertuanya. Maafkan saya, Yah. Saya harus melakukan ini agar Heru belajar apa artinya kehilangan, bisik Rizka. Namun, batin Rizka menjerit. Ia tahu keputusan ini sangat berisiko. Jika Heru curiga atau jika broker itu bermain dua kaki, rahasia Rizka sebagai pemilik showroom dan pembeli tanah bisa terbongkar sebelum waktunya. Jika itu terjadi, Heru akan menggunakan alasan itu untuk menuduh Rizka sebagai istri yang manipulatif, dan Bu Erna akan memiliki senjata baru untuk menghinanya. Rizka mengambil ponselnya, lalu mengirimkan pesan singkat kepada Vika menggunakan nomor anonim yang ia gunakan untuk memanas-manasi Maya sebelumnya. Vika, saya dengar Heru sedang menjual tanah warisan untukmu. Hati-hati, tanah itu kabarnya sedang dalam sengketa keluarga. Jangan sampai uangnya cair, tapi asetmu tetap disita karena masalah hukum. Rizka meletakkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia baru saja menyebar benih keraguan di hati Vika. Ia ingin Vika mendesak Heru untuk segera menyelesaikan penjualan itu dengan ceroboh. Rizka ingin mereka berdua jatuh ke dalam lubang yang paling dalam hari ini juga. Ia berdiri, merapikan blazernya, dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke jalanan kota. Ia melihat sebuah SUV putih melintas di kejauhan. Mungkin itu Vika yang sedang merasa di atas angin. Rizka tersenyum dingin. Ia telah memutuskan untuk tidak lagi menjadi penonton dalam kehancurannya sendiri. Ia akan menjadi sutradara dari tragedi yang akan menimpa Heru dan Vika. Satu langkah kecil telah ia ambil. Ia baru saja memerintahkan Pak Broto untuk menyiapkan dokumen penyitaan cadangan jika uang dari penjualan tanah itu tetap tidak cukup untuk menutupi total hutang Vika yang sebenarnya jauh lebih besar dari yang Heru tahu. Rizka siap kehilangan miliaran rupiah demi satu momen di mana ia bisa melihat Heru menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, termasuk tanah ayahnya, selingkuhannya, dan istri yang selama ini ia remehkan. Lantai granit showroom yang berkilau di bawah lampu gantung kristal terasa seperti hamparan es yang dingin di bawah kaki Rizka. Di dalam tasnya, dokumen pembelian tanah warisan melalui PT Warisan Abadi terasa sangat berat, seolah-olah ia sedang membawa seluruh beban sejarah keluarganya. Rizka baru saja menyelesaikan penandatanganan berkas yang memastikan bahwa tanah almarhum ayah mertuanya kini secara hukum berada di bawah kendalinya, bukan jatuh ke tangan tengkulak. Namun, rasa menang itu terasa hambar. Ia harus merampok suaminya sendiri untuk menyelamatkan warisan anaknya. Rizka melangkah keluar dari ruangan bertuliskan CEO yang terletak di lantai mezanin. Matanya masih sedikit sembab karena kurang tidur, dan ia hanya mengenakan pakaian sederhana, blus abu-abu tua dan celana kain hitam, agar tidak menarik perhatian saat keluar masuk gedung miliknya sendiri. Namun,
Saat ia mencapai puncak tangga, langkahnya terhenti. Di lobi utama, Maya sedang berdiri di samping sebuah mobil sport merah, tampak sedang berbincang dengan salah satu wiraniaga. Maya, dengan naluri predator sosialitanya, menoleh tepat saat Rizka menutup pintu ruang CEO. Mata mereka bertemu. Maya mematung, alisnya terangkat tinggi, sementara Rizka hanya menatapnya dengan raut wajah datar sebelum bergegas menuruni tangga lewat jalur samping. "Rizka?" gumam Maya. Suaranya mengandung nada sangsi yang kental. Maya tidak mengejar, namun Rizka bisa merasakan tatapan tajam itu menusuk punggungnya hingga ia menghilang di balik pintu area staf. Rizka segera masuk ke dalam lift khusus dan bersandar pada dinding logamnya yang dingin. Jantungnya berdegup kencang. Jika Maya menyadari posisinya, seluruh rencana ini bisa berantakan sebelum mencapai puncaknya. 1 jam kemudian, di sebuah kafe mewah tempat geng sosialita mereka sering berkumpul, Maya duduk berhadapan dengan Vika yang tampak sedang sangat bersemangat. Vika baru saja menceritakan betapa hebatnya Heru yang berhasil mendapatkan dana segar untuk menutupi masalah sistem ban yang ia karang kemarin. "Vika, kamu tidak akan percaya apa yang kulihat tadi di showroom langganan kita," potong Maya sambil menyesap espressonya dengan anggun. Vika menghentikan tawanya. "Apa? Ada model baru lagi?" "Bukan. Aku melihat adik iparmu, Rizka. Dia baru saja keluar dari ruangan CEO di lantai atas," ucap Maya. Matanya memicing mencoba membaca reaksi Vika. Gayanya sangat mencurigakan. Seperti orang yang punya urusan sangat penting di sana. Vika sempat terdiam sejenak, namun sedetik kemudian tawa renyahnya pecah, menarik perhatian beberapa pengunjung lain. "Rizka? Di ruangan CEO? Aduh, Maya, kamu pasti salah lihat. Atau mungkin matamu sedang lelah karena kurang tidur." "Aku serius, Vik. Dia keluar dari pintu itu." "Begini ya, Mei." Vika mencondongkan tubuh. Suaranya berubah menjadi bisikan yang penuh penghinaan. "Rizka itu baru saja diusir dari rumah. Heru bahkan cuma memberinya uang receh untuk makan. Dia itu pengangguran putus asa. Paling-paling dia ke sana untuk melamar jadi cleaning lady. Kamu tahu kan, dia memang sudah terbiasa jadi pelayan di rumah Bu Erna? Mungkin dia pikir bekerja di showroom mewah bisa memperbaiki nasibnya. Padahal paling-paling cuma jadi tukang pel ban mobil." Maya tampak ragu. Namun penjelasan Vika terasa masuk akal bagi logikanya yang dangkal. "Jadi, menurutmu dia cuma pelamar kerja?" "Tentu saja. Mana mungkin wanita beban seperti dia punya urusan bisnis di sana?" Vika mengibaskan tangan, kembali ke kesombongannya. "Lupakan soal dia. Lebih baik kita bahas rencana gala dinner besok. Heru bilang Pak Danu ingin melihat mobil baruku. Semuanya sudah beres. Sistemnya sudah diperbaiki." Di kantor belakang, Rizka mendengarkan rekaman percakapan itu melalui penyadap yang ia pasang pada tas pemberian Vika, yang kemarin dibawa Bu Erna, yang ternyata ditinggalkan di mobil saat mereka bertemu Maya. Mendengar dirinya disebut tukang pel ban mobil dan cleaning lady, Rizka tidak menangis. Sebaliknya, ia merasakan sebuah kekuatan baru yang membeku di dalam hatinya. Ia mematikan rekaman itu dan menatap Pak Broto yang berdiri di depannya dengan wajah geram. "Mereka sudah sangat keterlaluan, Bu," bisik Pak Broto. "Benar, Pak Broto. Mereka pikir saya adalah debu yang bisa mereka injak-injak." Rizka berdiri, berjalan menuju jendela besar. Vika bilang besok adalah acara gala dinner penting bagi Heru dan Pak Danu. Mereka ingin memamerkan mobil itu sebagai simbol kesuksesan palsu mereka. Rizka berbalik. Sorot matanya kini tajam seperti ujung belati. "Pak Broto, saya ingin instruksi ini dijalankan tanpa celah. Besok malam, saat acara puncak di Hotel Bintang 5 itu, saat semua kolega Pak Danu ada di sana, lakukan penyitaan." Pak Broto tertegun. "Di depan umum, Bu? Di depan Pak Danu?" "Ya. Jangan lakukan di rumah yang sepi. Saya ingin semua orang melihat siapa yang sebenarnya memiliki mobil itu. Saya ingin Vika dan Heru merasakan bagaimana rasanya saat semua kemegahan yang mereka pinjam ditarik paksa di hadapan orang-orang yang mereka coba buat terkesan.
Suara Rizka terdengar stabil, tanpa keraguan sedikit pun. Gunakan seluruh tim lapangan. Bawa truk derek berlogo showroom kita yang paling besar. Pastikan lampunya berputar terang. Ini akan menghancurkan karir Pak Heru secara total. Bu, Pak Danu tidak akan memaafkan skandal seperti ini. Pak Broto memperingatkan. Rizka terdiam sejenak. Bayangan Heru yang dulu pernah berjanji akan menjaganya melintas. Namun segera tertutup oleh bayangan sertifikat tanah desa yang hampir Heru jual. Karir yang dibangun di atas kebohongan memang seharusnya runtuh. Pak Broto, saya tidak lagi punya suami. Yang tersisa hanya seorang pria yang sedang mencuri masa depan anak-anaknya sendiri. Rizka mengambil selembar kartu undangan gala dinner yang sebenarnya juga dikirimkan kepadanya sebagai tamu kehormatan melalui jalur bisnis anonimnya. Ia merobek undangan itu menjadi 2 bagian kecil. Satu hal lagi, tambah Rizka. Pastikan surat perintah penyitaannya mencantumkan bahwa penarikan dilakukan karena penipuan dokumen dan kegagalan pembayaran dari pihak penjamin. Saya ingin Heru tahu bahwa uang yang dia berikan pada Vika sama sekali tidak pernah sampai ke kantor kita. Setelah Pak Broto keluar, Rizka duduk kembali di kursinya. Ia mengambil ponselnya dan mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Bei Inah. Bei, besok malam ibu jangan ikut keluar rumah. Tetaplah di dalam kamar. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu untuk siapapun kecuali saya. Keputusan ini adalah pertaruhan besar. Dengan melakukan penyitaan di depan umum, Rizka secara tidak langsung mengumumkan perang terbuka. Identitasnya mungkin tidak akan langsung terbongkar malam itu. Namun ia baru saja menghancurkan satu-satunya sumber gengsi suaminya. Ia telah memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi di balik bayangan. Meski itu berarti ia harus melihat kehancuran pria yang pernah ia cintai dengan mata kepalanya sendiri. Rencana besar untuk melakukan penyitaan di tengah gala dinner sudah matang di kepala Rizka. Namun bayang-bayang masa lalu tetap saja menghantui sudut-sudut unit apartemennya yang kini terasa terlalu luas. Keputusan untuk menghancurkan karir Heru di depan Pak Danu bukan lagi sekadar soal mobil atau uang. Ini adalah tentang mencabut akar kebohongan yang telah tumbuh terlalu subur. Namun, setiap kali Rizka melihat berkas penyitaan itu, ada bagian dari dirinya yang masih bertanya-tanya. Benarkah pria yang ia cintai selama 3 tahun ini telah berubah menjadi orang asing yang begitu picik? Pagi itu, Rizka berdiri di kantor belakang showroom, memandangi laporan keuangan Vika yang kini benar-benar telah menyentuh titik terendah. Pak Broto masuk dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. Bu, ada perkembangan menarik. Pak Heru tadi menelepon layanan pelanggan kita. Berpura-pura menjadi asisten Bu Vika. Dia menanyakan lokasi tepat kantor pusat, mitra strategis, yang diklaim Bu Vika sebagai tempatnya bekerja. Sepertinya, benih keraguan yang ibu tanam melalui Maya dan broker tanah mulai bekerja. Lapor Pak Broto. Rizka memutar kursinya perlahan. Ada kilatan kepuasan di matanya. Namun hatinya tetap terasa getir. Dia mulai curiga. Tapi dia terlalu takut untuk menemukan kebenaran. Heru itu tipe orang yang lebih suka hidup dalam kebohongan yang indah daripada kenyataan yang pahit jika itu menyangkut harga dirinya. Tapi Bu, jika dia menemukan kebenaran sebelum malam gala, rencana penyitaan kita tidak akan memberikan dampak sosial yang kita inginkan, Pak Broto mengingatkan. Jangan khawatir, Pak Broto. Vika adalah manipulator ulung. Dia akan menemukan cara untuk menutupinya hari ini, balas Rizka yakin. Sementara itu, di rumah Bu Erna, ketegangan berada di puncaknya. Heru berdiri di tengah ruang tamu, memegangi kunci mobil SUV putih yang kini terasa panas di tangannya. Di depannya, Vika sedang sibuk memperbaiki riasannya di depan cermin besar, tampak acuh tak acuh. Vik, aku ingin kita ke kantormu sekarang. Aku perlu bertemu dengan kolegamu itu secara langsung. Uang dari penjualan tanah sudah kuberikan padamu kemarin, tapi kenapa pihak showroom masih mengirimkan pesan penagihan otomatis ke ponselku? Tanya Heru, suaranya mengandung nada kecemasan yang tak lagi bisa disembunyikan. Vika menghentikan kegiatannya, lalu berbalik dengan tatapan yang dibuat sedih. Mas, sudah kubilang, kantorku sedang dalam masa sterilisasi untuk audit dari pusat. Kalau kamu datang sekarang, itu justru akan merusak citraku di depan dewan direksi. Apa kamu tidak percaya padaku?
Setelah semua yang kita lalui. Bukan tidak percaya. Tapi ini soal tanah warisan ayah. Fik, aku mempertaruhkan segalanya. Heru setengah berteriak. Bu Erna muncul dari arah dapur. Langsung menimpali dengan nada tajam yang menghujam. Heru, jangan membentak Vika. Kamu ini kenapa jadi penakut begitu? Vika sudah menjamin semuanya akan beres setelah gala dinner besok. Harusnya yang kamu urus itu bukan kantor Vika, tapi status istrimu yang tidak berguna itu. Heru menoleh pada ibunya. Tampak bingung. Maksud ibu? Bu Erna berjalan mendekat, mengeluarkan sebuah kartu nama pengacara dari saku bajunya dan meletakkannya di dada Heru. Ceraikan Rizka hari ini juga. Besok di acara Pak Danu. Ibu ingin kamu memperkenalkan Vika sebagai calon istrimu secara resmi. Jangan bawa-bawa nama wanita beban itu lagi. Pak Danu tidak akan memberikan jabatan direktur kalau dia tahu istrimu adalah gelandangan yang tinggal di apartemen sempit. Heru menatap kartu nama itu. Ibu, ini terlalu cepat. Rizka masih istri sahku. Istri sah yang hanya tahu cara menghabiskan uangmu, bentak Bu Erna. Lihat Vika, dia memberiku tas mewah. Dia membawamu ke lingkaran orang hebat. Sementara Rizka, dia hanya memberimu beban batin. Kalau kamu tidak menceraikannya sekarang, ibu yang akan mengusirnya secara hukum dari silsilah keluarga kita. Vika mendekati Heru, memeluk lengannya dengan lembut. Mas, ini demi masa depan kita. Kamu ingin jabatan itu, kan? Kamu ingin membuktikan pada Pak Danu bahwa kamu adalah pria sukses yang punya pendamping sepadan. Rizka hanya akan menarikmu jatuh kembali ke lumpur kemiskinan. Heru terdiam. Konflik batin di matanya terlihat jelas. Ia teringat Rizka yang selalu menyiapkan air hangat untuknya. Rizka